Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Majidi NIM J1B018048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi konservasi tanah mekanik, teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering, serta erodibilitas tanah. Yang pertama, teknologi konservasi tanah mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Penerapan teknik konservasi tanah secara mekanik juga akan lebih efektif dan efisien apabila dikombinasikan dengan teknik konservasi tanah vegetatif seperti penggunaan rumput atau legum sebagai tanaman penguat teras, penggunaan mulsa ataupun penggunaan aturan pola tanam. Adapun bentuk-bentuk dari teknologi konservasi tanah mekanik ini sebagai berikut. Yang pertama, teras. Teras merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Adapun berbagai macam tipe dari teras ini sebagai berikut. Yang pertama, teras bangku atau teras tangga, teras gulut, kemudian teras kredit, teras individu, dan teras kebun. Selanjutnya yang kedua yaitu rorak. Rorak merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Pembuatan rorak ditujukan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Pada lahan kering beriklim kering, rorak berfungsi sebagai pemanen air hujan dan aliran permukaan. Selanjutnya yaitu mulsa vertikal, di mana mulsa vertikal ini merupakan teknik untuk memaksimalkan peresapan air ke dalam tanah. Dapat dilakukan dengan menambahkan sisa tanaman, serasa gulma, pangkasan tanaman penguat ke dalam saluran teras, rorak, atau ke dalam lubang-lubang peresapan air. Selanjutnya yaitu barisan batu. Barisan batu yang dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Dapat pula digolongkan sebagai teknik konservasi sipil teknis. Barisan batu dapat diterapkan pada tanah-tanah berbatu, sehingga barisan batu ini juga bisa digunakan untuk memperluas bidang olah. Selanjutnya yaitu bedengan. Bedengan ini dibuat untuk menciptakan media tumbuh yang lebih baik untuk tanaman. Bila bedengan tersebut dibuat dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, maka bedengan tersebut dapat pula berfungsi untuk menanggulangi aliran permukaan dan erosi. Selanjutnya yaitu saluran drainase, di mana saluran drainase ini dibuat dengan tujuan utama yaitu untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan atau bangunan konservasi tanah lainnya. Bentuk saluran drainase permukaan khususnya pada lahan usaha tani dapat dibedakan menjadi saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, termasuk di dalamnya bangunan terjunan. Dan yang terakhir adalah olah tanah konservasi, di mana olah tanah konservasi ini terdiri dari olah tanah minimum, tanpa olah tanah, serta pengolahan tanah menurut kontur. Untuk materi yang kedua yaitu tentang teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Tujuan dari konservasi air ini untuk meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi dan efisiensi pemakaian air irigasi. Adapun komponen hidrologi yang dimaksud yaitu air permukaan dan air tanah. Bentuk-bentuk dari teknologi konservasi air ini sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan air permukaan atau surface water management yang meliputi pengendalian aliran permukaan, pemanenan air atau water harvesting, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengolahan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, serta melapisi saluran air. Adapun pengelolaan air bawah permukaan tanah atau subsurface water management, diantaranya yaitu perbaikan drainase, pengendalian perkolasi atau deep percolation, dan aliran bawah permukaan subsurface flow, dan perubahan struktur tanah lapisan bawah. Perbaikan drainase akan meningkatkan efisiensi pemakaian air oleh tanaman, karena hilangnya air yang berlebihan atau excess water akan memungkinkan akar tanaman berkembang lebih luas ke lapisan tanah yang lebih dalam daripada hanya terbatas di lapisan atas yang dangkal yang akan cepat kering jika permukaan air tanah menurun. Adapun tujuan dari teknologi konservasi air ini yang pertama untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, serta mengurangi kehilangan air melalui evaporasi. Agar tercapainya dari tujuan teknologi konservasi air ini, maka dilakukan dengan cara teknik pemanenan air atau water harvesting dan teknologi pengolahan kelengasan tanah.
tanah. Pengelolaan lahan kering tidak semata-mata tergantung kepada air hujan, tetapi dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber air permukaan atau surface water maupun air tanah atau groundwater. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan air atau EPA. Efisiensi penggunaan air atau EPA dinyatakan sebagai banyaknya hasil yang didapat persatuan air yang digunakan, yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air. Efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama mengurangi banyaknya air yang diberikan, yang kedua mengurangi kebocoran saluran irigasi, ketiga meningkatkan produktivitas, keempat pergiliran pemberian air, serta yang terakhir pemberian air secara terputus. Selanjutnya yaitu teknik pemanenan air. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara dan atau tempat penampungan tetap atau permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah atau groundwater. Selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan, air yang tertampung dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, keperluan rumah tangga, dan untuk minum ternak. Pada penerapannya, teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kawasan beriklim kering dan semi kering, lebih dari 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Yang kedua, kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Yang ketiga, semua lahan berlereng, bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama, serta daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Adapun bentuk-bentuk pemanenan air, yang pertama saluran peresapan, kedua rorak, ketiga embung, dan keempat mulsa vertikal. Adapun keuntungan dan kelemahan dari pemanenan air ini, yang pertama keuntungannya yaitu yang pertama meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. Yang kedua meningkatkan intensitas tanam, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. Yang keempat, menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Dan kerugiannya yaitu yang pertama, memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin. Yang kedua, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Serta yang terakhir, memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air atau SDA. Dan untuk materi terakhir yaitu erodibilitas tanah, di mana erodibilitas tanah ini disebut juga sebagai kepekaan tanah terhadap erosi atau didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu tanah tererosi. Ini berdasarkan Hudson tahun 1978. Adapun proses erosi tanah dimulai dari penghancuran agregat, kemudian pengangkutan partikel-partikel tanah, dan yang terakhir pengendapan partikel tanah. Bentuk-bentuk dari erosi ini, yang pertama erosi lembar, kemudian erosi alur, dan erosi parit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah, yang pertama sifat-sifat tanah, di mana sifat-sifat tanah ini termasuk sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, reologi atau litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor erosi lainnya seperti erotivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia, serta faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik tanah. Yang pertama yaitu tekstur. Tekstur ini menunjukkan kasar halusnya tanah, ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir atau fraksi seperti pasir atau sand, debu atau slit, dan liat atau clay. Pasir memiliki kapasitas infiltrasi dan permeabilitas sangat tinggi dengan ukuran 2 mm sampai 50 mikrometer. Kemudian debu sangat mudah terbawa erosi karena memiliki butiran yang sangat kecil antara 50 mikrometer sampai dengan 2 mikrometer. Kemudian liat ini mampu membentuk ikatan-ikatan sehingga partikel ini lebih rapat dan lebih kecil dari 2 mikrometer. Tekstur tanah juga dapat dipengaruhi oleh bahan organik yang tersimpan di dalam tanah. Bahan organik ini berperan pada proses pembentukan dan pengikatan serta penstabilan agregat tanah, sehingga pengaruh bahan organik terhadap tanah dapat memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, dan memantapkan agregat tanah. Ini berdasarkan Arsat tahun 2000. Selanjutnya yaitu struktur atau agregasi tanah.
Bentuk dan stabilitas agregat serta persentase tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah persentase agregasinya. Kemudian tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi berstruktur kersai atau granular, sarang, tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primernya lebih rapat. Selanjutnya yaitu jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Yang pertama, liat yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida lebih besar dari nilai kritikal, lebih besar dari 2, umumnya plastis dan mengembang jika basah. Sedangkan yang mempunyai nisbah kurang dari 2 umumnya kersai dan tidak mudah tererosi. Kemudian mineral liat yang smektit atau montmorillonite mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida yang tinggi, dan diketahui bahwa tanah-tanah yang banyak mengandung liat ini bersifat mengembang dan plastis jika basah, sehingga agregatnya tidak begitu stabil dalam air dan oleh karenanya mudah tererosi. Mineral liat kaulinit yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida rendah bersifat tidak mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah dan membentuk agregat yang stabil. Kemudian yang terakhir, kepekaan erosi tanah dengan mineral liat lilit berada di antara liat smektit dan montmorillonite dan kaulinit. Oxisol yang mengandung sesquioksida tinggi dan silika yang rendah membentuk agregat yang stabil dan tahan terhadap erosi. Kedalaman tanah dan sifat-sifat lapisan tanah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Karena pertumbuhan vegetatif tanaman yang cepat akan memperbesar kebutuhan air untuk proses evapotranspirasi, sehingga kandungan air di dalam tanah akan cepat menurun. Termasuk air di dalam pori akan menjadi cepat kosong yang memungkinkan terjadinya penyerapan air dari hujan berikutnya. Selanjutnya yaitu kedalaman dan sifat lapisan tanah, di mana kedalaman dan sifat lapisan tanah ini merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Jumlah dan laju peresapan air ke dalam tanah sampai lapisan kedap sangat menentukan besarnya aliran permukaan, dan hal ini sangat menentukan daya rusak dan daya angkut dari aliran permukaan. Tanah-tanah yang dangkal seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah. Sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong ultisol atau alvisol, keberadaan horizon bawah permukaan yang bersifat kedap, horizon agrilik, dapat menjadi faktor penghambat proses peresapan air ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap erodibilitas tanah, berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik dan berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Kemudian pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin, dan peranan bahan organik dalam menentukan kepekaan tanah terhadap erosi sangatlah penting. Perbaikan porositas pada tanah-tanah yang subur juga dapat terjadi karena pengaruh pertumbuhan akar tanaman. Lubang-lubang bekas perakaran atau celah-celah yang terbentuk di sekitar perakaran akan meningkatkan kemampuan tanah untuk melewatkan air. Pada tanah yang subur, kehidupan biota tanah juga akan lebih baik. Biota tanah seperti cacing sangat berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah. Mikroorganisme tanah juga merupakan faktor penting dalam ekosistem tanah, diantaranya berpengaruh terhadap stabilitas agregat tanah dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.